Di lereng selatan Gunung Slamet yang megah, terhampar sebuah wilayah kadipaten yang subur dan tentram bernama Kutaliman. Udara sejuk pegunungan dan tanah yang gemah ripah Loh Jinawi membuat rakyatnya hidup damai di bawah kepemimpinan seorang adipati yang disegani. Sang adipati memerintah dengan bijaksana, namun juga memegang teguh adat istiadat dan tatanan sosial yang berlaku di kalangan bangsawan Jawa pada masa itu. Kehormatan dan martabat keluarga adalah segalanya baginya. Sang adipati dikaruniai seorang putri yang kecantikannya terkenal hingga ke pelosok negeri. Parasnya ayu menawan, kulitnya bersih, dan tutur katanya lembut penuh tata krama. Sang putri tumbuh dalam lingkungan istana yang serba berkecukupan dan terlindungi, menjadi bunga kebanggaan Kadipaten Kutaliman. Banyak pangeran dari kadipaten lain berharap dapat mempersuntingnya. Namun hati sang putri belum tertambat pada siapapun. Kehidupan di kadipaten berjalan tertib sesuai aturan. Para bangsawan menempati posisi terhormat, sementara para abdi mengabdi dengan setia sesuai tugasnya masing-masing. Tembok tinggi istana seolah menjadi pemisah yang jelas antara dunia kaum ningrat dan rakyat biasa. Sang adipati sangat menjaga agar tatanan ini tidak terusik, terutama yang menyangkut kehormatan putrinya. Putri Adipati, meskipun hidup dalam kemewahan, memiliki hati yang baik dan rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia di luar tembok istana. Ia sering menghabiskan waktu di Taman Keputren, memandang ke arah lereng gunung yang hijau, membayangkan kehidupan yang berbeda dari yang dijalaninya sehari-hari di dalam lingkungan kadipaten yang penuh aturan. Di antara sekian banyak abdi dalem yang mengabdi di Kadipaten Kutaliman, ada seorang pemuda bernama Suta. Ia bukanlah berasal dari kalangan bangsawan, melainkan seorang pemuda desa biasa yang diterima bekerja di istana sebagai seorang gamel, atau juru rawat kuda. Tugasnya sehari-hari adalah merawat kuda-kuda pilihan milik sang adipati dan keluarga istana. Kuda-kuda tersebut merupakan simbol kebesaran dan kebanggaan kadipaten. Suta adalah pemuda yang rajin, jujur, dan sangat setia pada pekerjaannya. Ia merawat kuda-kuda itu dengan penuh kasih sayang, memastikan mereka selalu dalam kondisi terbaik, bersih, sehat, dan siap kapan saja dibutuhkan. Keahliannya dalam memahami dan menangani kuda membuatnya disukai oleh sesama abdi dan dipercaya oleh atasannya di bagian perkudaan istana. Meskipun hanya seorang abdi biasa, Suta memiliki perawakan yang tegap dan wajah yang cukup tampan. Sikapnya yang sopan dan kerendahan hatinya membuat ia dihormati, walau tentu saja tempatnya tetap berada di kalangan bawah dalam struktur sosial kadipaten. Ia menjalani hidupnya dengan sederhana, mengabdikan diri pada tugasnya tanpa pernah bermimpi untuk melampaui batasannya sebagai seorang batur. Hari-hari Suta diisi dengan membersihkan kandang, memberi makan dan minum kuda, melatihnya, serta sesekali mengantarkan kuda untuk digunakan oleh anggota keluarga istana. Ia merasa cukup dengan kehidupannya, menikmati kedekatannya dengan hewan-hewan gagah tersebut dan ketenangan bekerja di lingkungan istana, meskipun dari posisi yang paling bawah. Takdir mempertemukan dua insan dari dunia yang berbeda ini. Suatu hari, ketika Putri Adipati sedang berjalan-jalan di sekitar istal atau kandang kuda istana, mungkin karena ingin melihat kuda kesayangannya, ia tidak sengaja bertemu pandang dengan Suta yang sedang tekun bekerja. Pertemuan singkat itu meninggalkan kesan di hati keduanya. Sang putri terkesan dengan ketekunan dan sikap Suta, sementara Suta terpesona oleh keanggunan dan keramahan sang putri yang tidak diduga. Pertemuan pertama itu membuka jalan bagi pertemuan-pertemuan berikutnya. Terkadang, sang putri sengaja datang ke istal dengan alasan melihat kuda, padahal hatinya ingin bertukar sapa dengan Suta. Di lain waktu, Suta yang mengantarkan kuda untuk sang putri gunakan, mendapat kesempatan untuk berbincang singkat. Dalam pertemuan-pertemuan singkat dan curi-curi pandang itulah, benih-benih cinta mulai tumbuh di hati mereka. Mereka mulai merasakan getaran aneh setiap kali bertemu. Suta mengagumi kebaikan hati sang putri yang tulus, yang tidak memandang rendah dirinya meski ia hanya seorang abdi. Sebaliknya, sang putri menemukan sosok pemuda yang jujur, tulus, dan berani pada diri Suta, sesuatu yang jarang ia temui di kalangan para bangsawan muda yang seringkali bersikap angkuh atau penuh kepalsuan.
Cinta mereka tumbuh subur dalam kerahasiaan. Mereka sadar betul tembok pemisah status sosial yang tinggi menjulang di antara mereka. Namun, perasaan yang tulus tidak dapat dibendung. Dari sekadar kekaguman, hubungan mereka berkembang menjadi kasih sayang yang mendalam. Mereka saling berjanji untuk menjaga perasaan itu, meskipun tahu risiko besar yang mengintai di baliknya. Hubungan antara Putri Adipati dan Suta adalah sebuah pelanggaran besar terhadap tatanan sosial dan adat istiadat yang berlaku saat itu. Seorang putri bangsawan, calon penerus kehormatan keluarga, menjalin kasih dengan seorang batur atau abdi adalah hal yang tidak dapat diterima dan dianggap aib besar bagi keluarga Adipati. Keduanya menyadari sepenuhnya konsekuensi jika hubungan mereka terbongkar. Oleh karena itu, mereka harus menjalani hubungan mereka dalam kerahasiaan penuh. Pertemuan dilakukan di tempat-tempat tersembunyi, jauh dari mata para penjaga atau abdi lain yang mungkin melapor kepada Adipati. Mungkin di sudut taman yang sepi, atau saat Suta mengiringi sang putri berkuda ke tempat yang jarang dikunjungi. Setiap pertemuan diliputi rasa cemas sekaligus kebahagiaan bisa bersama orang yang dicintai. Perbedaan status menjadi jurang pemisah yang nyata. Sang putri hidup dalam kemewahan dan aturan ketat istana, sementara Suta adalah bagian dari rakyat jelata yang mengabdi. Masa depan bersama tampak mustahil. Sang putri ditakdirkan menikah dengan pangeran atau bangsawan sederajat, bukan dengan seorang perawat kuda. Suta pun sadar, cintanya bisa membahayakan nyawa sang putri dan dirinya sendiri. Meski demikian, cinta mereka justru semakin kuat karena tantangan tersebut. Mereka saling memberikan kekuatan dan penghiburan. Bagi sang putri, Suta adalah pelabuhan ketulusan di tengah kepalsuan dunia ningrat. Bagi Suta, sang putri adalah cahaya yang menerangi hidupnya yang sederhana. Mereka berpegang pada harapan, sekecil apapun itu, bahwa suatu saat cinta mereka akan menemukan jalan. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Begitu pula dengan hubungan rahasia antara Putri Adipati dan Suta. Entah karena ada abdi lain yang iri hati dan melaporkannya, atau karena gerak-gerik sang putri yang berubah menimbulkan kecurigaan, atau mungkin Adipati sendiri secara tidak sengaja menyaksikan kedekatan mereka, rahasia itu akhirnya terbongkar. Kabar hubungan terlarang itu sampai ke telinga Adipati Kutaliman bagaikan petir di siang bolong. Wajahnya memerah pada menahan amarah. Ia merasa sangat terhina dan malu. Kehormatan keluarga yang ia junjung tinggi seolah tercoreng oleh perbuatan putrinya sendiri yang menjalin kasih dengan seorang abdi rendahan. Baginya, ini adalah aib yang tidak termaafkan. Adipati segera memanggil putrinya untuk menghadap. Dengan suara bergetar karena marah, ia menuntut penjelasan. Sang putri, meskipun takut, tidak dapat menyangkal perasaannya terhadap Suta. Pengakuan ini semakin menyulut murka sang Adipati. Ia tidak habis pikir bagaimana putrinya bisa jatuh cinta pada seorang batur, mengabaikan derajat dan martabat keluarganya. Kemarahan Adipati kemudian tertuju pada Suta. Ia menganggap Suta sebagai biang keladi yang telah berani mencemari kehormatan putrinya dan kadipaten. Adipati memerintahkan agar Suta ditangkap dan dihukum berat, bahkan mungkin hukuman mati, sebagai pelajaran bagi semua abdi agar tidak ada yang berani lagi melanggar batasannya. Suasana di Kadipaten Kutaliman menjadi tegang dan mencekam. Mengetahui kemurkaan ayahandanya dan ancaman hukuman berat yang menanti Suta, Putri Adipati dilanda ketakutan dan keputusasaan. Ia tidak bisa membiarkan Suta dihukum karena mencintainya. Di sisi lain, ia juga tidak mungkin mendapatkan restu dari ayahnya. Satu-satunya jalan yang terpikir oleh mereka adalah melarikan diri dari Kadipaten. Dengan bantuan seorang abdi setia yang merasa iba pada nasib mereka, atau mungkin hanya berbekal tekad nekat, Suta dan sang putri merencanakan pelarian. Mereka tahu ini adalah keputusan berbahaya yang akan membuat Adipati semakin murka. Namun hanya dengan cara inilah mereka berharap bisa bersama dan menyelamatkan nyawa Suta. Tujuan mereka adalah hutan lebat di lereng Gunung Slamet, tempat yang mereka harap cukup aman untuk bersembunyi. Di bawah kegelapan malam,
Suta dan sang putri menyelinap keluar dari tembok istana. Mereka meninggalkan semua kemewahan dan kenyamanan hidup demi memperjuangkan cinta mereka. Perjalanan mereka tidak mudah. Mereka harus melewati jalan setapak yang terjal, menembus hutan belantara, dengan bekal seadanya dan rasa takut akan kejaran prajurit Kadipaten. Ketika Adipati mengetahui bahwa putrinya telah melarikan diri bersama Suta, amarahnya semakin menjadi-jadi. Ia merasa dipermalukan 2 kali lipat. Ia segera memerintahkan pasukan terbaiknya untuk mengejar pasangan kekasih itu. Perintahnya jelas, tangkap Suta hidup atau mati, dan bawa kembali sang putri ke istana, apapun caranya. Perburuan pun dimulai. Suta dan putri Adipati terus berlari menjauh, mendaki lereng Gunung Slamet yang semakin terjal. Mereka mencari tempat persembunyian di tengah hutan lebat, berharap bisa lepas dari kejaran para prajurit Kadipaten. Kelelahan dan ketakutan menemani setiap langkah mereka. Namun cinta yang kuat memberi mereka sedikit kekuatan untuk terus bertahan. Akhirnya, mereka menemukan sebuah tempat yang dirasa cukup tersembunyi. Mungkin sebuah ceruk di balik air terjun atau gua kecil yang terlindung rerimbunan pohon. Di tempat itulah mereka beristirahat sejenak, saling menguatkan di tengah keputusasaan. Namun, kebersamaan mereka tidak berlangsung lama. Para prajurit Kadipaten yang gigih akhirnya berhasil melacak jejak mereka. Pertempuran yang tidak seimbang pun tak terhindarkan. Suta, meskipun hanya bersenjatakan keberanian dan cinta untuk melindungi sang putri, berusaha melawan kepungan prajurit terlatih itu. Ia bertarung dengan gagah berani, mencoba menahan serangan agar sang putri bisa selamat. Namun, kekuatannya tidak sebanding dengan jumlah dan persenjataan prajurit. Dalam perkelahian sengit itu, Suta akhirnya gugur. Ia tewas di tangan prajurit Kadipaten, mengorbankan nyawanya demi melindungi wanita yang sangat dicintainya. Sang putri menangis pilu menyaksikan kekasihnya terbunuh di hadapannya. Konon, di lokasi kejadian tragis inilah, tempat seorang batur, Suta, gugur demi cintanya pada seorang raden, gelar bangsawan untuk sang putri, kemudian dikenal dengan nama Batur Raden. Nama ini menjadi pengingat abadi akan kisah cinta tragis mereka. Nasib sang putri setelah itu seringkali tidak diceritakan dengan jelas. Beberapa versi menyebut ia dibawa kembali ke istana dalam keadaan berduka. Versi lain memiliki akhir yang berbeda. Namun inti dari penamaan Batur Raden adalah pengorbanan Suta sang Batur untuk sang Raden. Legenda Batur Raden menyimpan pesan moral yang mendalam tentang kekuatan cinta sejati yang mampu melampaui batas-batas status sosial dan perbedaan derajat. Kisah ini menyoroti ketulusan cinta Suta dan Putri Adipati yang rela menghadapi segala risiko, bahkan kematian, demi mempertahankan perasaan mereka. Kesetiaan Suta hingga akhir hayatnya menjadi simbol pengorbanan tertinggi atas nama cinta. Di sisi lain, legenda ini juga menyajikan kritik terhadap kekakuan struktur sosial dan keangkuhan yang didasarkan pada garis keturunan atau jabatan. Kemarahan Adipati Kutaliman yang berujung pada tragedi menunjukkan bagaimana prasangka sosial dan harga diri yang berlebihan dapat menghancurkan kebahagiaan dan bahkan nyawa manusia. Sikap Adipati menjadi cerminan bahwa memaksakan kehendak dan mengabaikan ketulusan hati dapat membawa akibat yang menyedihkan. Kisah Batur Raden mengajarkan kita untuk menghargai ketulusan cinta di atas perbedaan status atau materi. Keberanian Suta dan sang putri dalam memperjuangkan cinta mereka, meskipun berakhir tragis, memberikan inspirasi tentang pentingnya memperjuangkan apa yang diyakini benar di hati. Selain itu, legenda ini juga menjadi pengingat akan pentingnya kebijaksanaan dan empati dalam menyikapi hubungan antar manusia, agar tragedi serupa tidak terulang kembali. Cerita ini terus hidup di masyarakat sekitar Batur Raden, tidak hanya sebagai penjelasan asal-usul nama tempat wisata yang indah itu, tetapi juga sebagai warisan budaya yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan universal tentang cinta, pengorbanan, dan kritik sosial yang relevan sepanjang masa.